Hai, assalamualaikum, selamat datang kembali di Gaptek 90. Di video kali ini saya akan memberikan rekomendasi untuk produk-produk Apple yang sudah murah dan sangat oke jika dibuat gaming untuk beberapa tahun ke depan. Tepatnya tahun 2023 dan beberapa tahun ke depan, misalnya 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan. Dan jika melihat untuk produk-produk Apple untuk gaming, kita selalu melihat dari segi performa baterainya, kemudian dari segi ukuran layarnya, dan dari segi untuk performanya. Kalau dari segi performa sih, kebanyakan performa dari produk Apple ini sudah sangat oke, lumayan stabil untuk dari segi performanya. Dan sebelum lanjut ke dalam videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan juga untuk lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terbaru atau mendapatkan notifikasi kalau saya sudah upload video terbaru. Dan jangan lupa untuk follow juga untuk akun sosial media saya yang lainnya seperti TikTok dan Instagram di @gaptek90. Oke, langsung kita masuk ke dalam rekomendasi. Yang pertama adalah iPhone XR. iPhone XR ini sudah lumayan murah, dibanderol sekitar 5 sampai dengan 6 jutaan untuk varian Xi box untuk yang bekas ya, di 64 GB. iPhone XR ini keluaran tahun 2018. Chipsetnya pakai chipset Apple A12 Bionic 7 nanometer, untuk RAM-nya 3 GB. iOS 16.2 yang terbaru ya. Kemudian untuk baterainya di 2942 mAh. Layarnya sudah pakai layar 6,1 inch. Untuk dari segi performanya, iPhone XR ini masih lumayan oke untuk kegiatan gaming yang ringan ke sedang di tahun 2023 atau tahun depan 2024. Secara iPhone XR ini juga lumayan oke dan lumayan laris di beberapa tahun kemarin seperti tahun 2021 dan tahun 2022. Ya, meskipun untuk iPhone XR ini jelas ada kekurangan seperti untuk layarnya ini masih beresolusi HD, kemudian untuk panelnya pakai IPS LCD. Tapi meskipun untuk ukuran resolusinya ini masih pakai HD, jadi lebih bisa menghemat baterai di iPhone XR ini. Bisalah iPhone XR ini dimasukkan di dalam list untuk pembelian iPhone untuk gaming di tahun ini atau beberapa tahun ke depan. Lanjut ke rekomendasi yang kedua adalah iPhone XS Max. iPhone XS Max ini keluarnya sama ya di tahun 2018 seperti iPhone XR. Untuk harganya juga mirip-mirip seperti iPhone XR, 5 sampai dengan 6 jutaan. Chipsetnya pakai chipset Apple A12 Bionic 7 nanometer, untuk RAM-nya sedikit lebih besar daripada iPhone XR, 4 GB. iOS-nya sama, 16.3. Baterainya di 3174 mAh, sedikit lebih tinggi daripada iPhone XR. Kemudian layarnya juga sedikit lebih jumbo, 6,5 inch dan sudah beresolusi dan memakai panel Super Retina XDR OLED. Kalau dari segi tampilan, iPhone XS Max ini lebih oke dan lebih premium daripada iPhone XR. Dan untuk dari segi performanya ini sama mirip-mirip ya dengan iPhone XR. Tapi dari segi untuk baterainya, iPhone XR ini sedikit lebih oke daripada iPhone XS Max, karena dari segi layarnya untuk iPhone XR ini masih pakai layar HD, jadi lebih menghemat dari segi konsumsi dayanya. Lanjut ke rekomendasi yang ketiga adalah iPhone 11. Dari segi harganya, iPhone 11 ini masih digoreng ya di tahun 2023 ini. iPhone 11 ini keluar di tahun 2019. Chipsetnya pakai chipset Apple A13 Bionic 7 nanometer plus RAM-nya 4 GB, iOS-nya jelas 16.3. Kemudian dari segi baterainya di 3110 mAh. Layarnya sama seperti iPhone XR, sama persis 6,1 inch, beresolusi HD saja, masih berpanel IPS LCD. Kemudian untuk layarnya ini juga lebih bisa menghemat baterai karena untuk resolusinya masih beresolusi HD saja. Untuk memainkan game yang ringan ke sedang ini masih sangat lancar dan masih sangat oke. Dan untuk game-game berat seperti Genshin Impact, iPhone 11 ini masih bisa ya untuk memainkan game-game tersebut, dengan catatan untuk settingannya ini pakai settingan yang default saja biar nggak terlalu panas. Tapi jika kalian mau beli iPhone 11 yang bekas, ini biasanya untuk partnya ini sebagian besar sudah diganti, jadi kemungkinan untuk daya baterainya ini sedikit lumayan panas jika kalian bandingkan dengan handphone iPhone 11 yang kalian belinya itu baru. Karena untuk yang baru jelas untuk performa baterai ini jelas lebih oke daripada iPhone yang bekas. Kemudian lanjut ke rekomendasi yang keempat, ada iPhone 12. iPhone 12 ini dibanderol di angka sekitar 9 jutaan kecil atau 9 juta lebih sedikit untuk Xi box. Untuk barunya ada di 10 juta yang base model 64 GB. Untuk iPhone 12 ini keluar di tahun 2020, RAM-nya pakai 4
GB. Chipsetnya pakai A14 Bionic 5 nanometer, baterainya pakai 2816 mAh, layarnya di 6,1 inch, Super Retina XDR OLED, masih 60 Hz. Untuk yang saya sebutkan semua tadi, varian untuk iPhone bekas atau iPhone murah ini masih di 60 Hz semua ya. Dan untuk kelebihan iPhone 12 daripada iPhone 11 ini, layarnya ini sudah pakai layar OLED. Jadi untuk experience gaming di iPhone 12 ini jelas lebih oke daripada iPhone 11. Meskipun untuk performa baterainya ini sedikit di bawah iPhone 11, karena untuk ukurannya di iPhone 12 ini sedikit lebih kecil daripada iPhone 11. Dipakai untuk game-game ringan dan sedang, jelas dilibas untuk iPhone 12 ini. Apalagi untuk Genshin Impact juga masih oke sih untuk dipakai game-game seperti ini. Catatan saya untuk main game berat untuk iPhone 12 ini pakai saja di ruangan yang sejuk, misalnya di ruangan AC ataupun di dalam ruangan. Jangan di terik matahari ataupun di tempat-tempat yang panas, agar performa untuk iPhone 12 ini nggak begitu turun atau begitu drop. Dan kemudian ke rekomendasi yang kelima, atau handphone atau produk Apple yang paling oke dan paling killer dengan harga yang paling terjangkau untuk gaming di tahun 2023 atau beberapa tahun ke depan adalah iPad mini 6. Sudah nggak ada obat untuk iPad mini 6 ini jika kalian mau pakai untuk gaming di tahun 2023 atau beberapa tahun ke depan. Harganya ini di kisaran angka 7 jutaan untuk varian bekas yang WiFi only ya, dan barunya ini di 8 jutaan kecil untuk yang inter WiFi only. Ini yang saya sebutkan yang WiFi only, bukan yang XI box. Kenapa saya berikan yang rekomendasi yang WiFi only saja? Karena untuk yang saya sebutkan ini adalah WiFi only, jadi nggak ada image, jadi nggak perlu takut terblokir untuk iPad mini 6 ini. iPad mini 6 ini keluar di tahun 2021. Chipsetnya pakai chipset A15 Bionic 5 nanometer, RAM-nya 4 GB, iOS 16.3, baterainya di 19,3 Wh. Kemudian untuk USB portnya sudah pakai USB port Type-C, kemudian layarnya di 8,3 inch IPS LCD. Untuk dari segi performanya, iPad mini 6 ini sama persis dengan iPhone 13 series, iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, dan 13 Pro Max. Dipakai untuk gaming apa saja, hayu untuk iPad mini 6 ini. Nggak ada performa yang diragukan untuk iPad mini 6 ini. Dibuat editing, gaming berat ataupun sedang, oke saja untuk iPad mini 6 ini. Yang jadi catatan untuk iPad mini 6 ini adalah storage-nya. Yap, kalian pakai storage 64 GB yang saya sebutkan tadi untuk harga tersebut. Jadi jika kurang, lebih baik kalian upgrade saja atau beli yang 256 GB agar dari segi performa untuk gaming di beberapa tahun ke depan kalian nggak perlu kehabisan kapasitas di storage internalnya. Oke, demikian saja untuk rekomendasi atau 5 rekomendasi produk Apple yang sudah murah dan sangat oke untuk dipakai gaming di tahun 2023 atau beberapa tahun ke depan. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Follow juga untuk akun TikTok dan Instagram saya, dan saya Dodi pamit. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.